Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Poltak Pembangunan Harahap SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri nomor 103 Ribet Jangkang, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama fasilitator Pak Suwardi MPD dan pengajar praktik Pak Maruli Simbolon MPD. Dalam tugas demonstrasi kontekstual kali ini, calon guru penggerak diminta untuk mewawancarai 2-3 narasumber. Narasumber pertama adalah Pak Abu Iman Rambe SPD, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri nomor 103 Ribet Jangkang, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara. SDN 103 Ribet Jangkang adalah sekolah yang masih tergolong baru karena baru beroperasi sejak tahun 2014. Dan saya adalah salah satu guru pertama ditempatkan di sekolah ini. Dengan visi dan misi yang diemban, SD Negeri nomor 103 Ribet Jangkang melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran dengan meningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan. Sekolah yang mendapat julukan macan yang keluar dari hutan karena mendapatkan nilai ujian sekolah berstandar nasional tertinggi di Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2019 dan menjuarai Olimpiade IPS dan Bahasa di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dari 9 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya sebentar Pak. Ini berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu tentang modul 3.1, yaitu mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin begitu Pak. Di sini yang perlu saya tanyakan yang pertama Pak, selama ini ya Pak sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral begitu Pak? Ya baik, saya coba jawabnya. Iya Pak. Kalau Bapak untuk mengidentifikasi ini terlebih dahulu mengamati bentuk permasalahan seperti apa. Yang kedua, kemudian Bapak mengumpulkan informasi yang faktual terkait permasalahan tersebut. Dengan hal seperti itu, Bapak kan dapat mengidentifikasi masalah itu. Kalau benar masalah tersebut, ya kita lawan dengan benar. Dan kalau permasalahan tersebut benar, lawan salah berarti kita bujuk moralnya. Berarti bukan moral Ya, gitu ya. bukan moral. Itu yang untuk mengamatinya yaitu yang pertama mengumpulkan informasi yang faktual terhadap permasalahan itu, kemudian mengidentifikasi ya Pak. Kalau benar berarti dilema etika, kalau benar lawan salah berarti bukan moral begitu ya Pak. Iya. Selanjutnya Pak, meningkat ke pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah kita ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan begitu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan begitu Pak. Iya Pak. Nah, dalam mengambil keputusan di sekolah kita ini Pak, sedikit banyaknya Bapak sudah mengetahui, itu kita dikembalikan semuanya kepada aturan Pak. Setiap pengambilan keputusan Bapak selalu menjalin hubungan dengan kalian atau dengan teman sejawat di sekolah ini, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar menguntungkan banyak orang dan diusahakan Pak tidak ada yang dirugikan. Iya.
Berarti dalam pengambilan keputusan itu Pak, sedikit banyaknya memang udah saya ketahui ya Pak, sebagai guru di sekolah ini ya Pak, yaitu menjalin hubungan dengan rekan sejawat di sekolah ini ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, yang ketiga yang ingin saya tanyakan yaitu langkah-langkah ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan gitu. Oh iya. Yang pertama, Bapak akan mencari informasi terkait permasalahan yang terjadi. Kemudian langsung dengan orang yang terlibat atau orang terdekat, bahkan warga sekolah untuk menanyakan terkait permasalahan yang terjadi. Lalu mencari solusi terhadap keputusan yang akan diambil dengan berbagai sudut pandang. Kemudian dianalisis kembali untuk mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Oh, berarti yang pertama itu mencari informasi terkait Pak ya. Kemudian menanyakan permasalahan tersebut ya dengan mencari informasi tadi ya Pak. Itu mencari solusi ya, permasalahan yang sudah dicari tadi ya Pak ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi selama ini Pak, terasa untuk mengambil keputusan yang lebih efektif apabila dilakukan sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku pada harus melibatkan rekan sejawat. Mengambil keputusan yang intinya atau hasil keputusan tersebut mengutamakan dan bermanfaat kepentingan banyak orang. Berarti intinya tidak ada yang dirugikan ya Pak ya. Tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasakan yang merupakan tantangan gitu ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang maksudnya benar lawan benar gitu. Iya Pak. Kalau tantangannya itu Pak, memang banyak itu Pak. Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan, contoh mencari keputusan yang terbaik. Karena benar lawan benar yang harus menguntungkan satu sama orang lain dan meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu yang saya buat Pak. Berarti tantangan yang dihadapi yaitu mencari keputusan yang terbaik gitu ya Pak. Berarti bagaimana caranya ya keputusan yang dihasilkan itu merupakan yang paling baik, yaitu sama-sama menguntungkan kedua belah pihak gitu ya Pak. Nah selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu? Apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan begitu Pak? Oh, kalau jadwal Pak, jadwal tertentu tidak ada Pak. Tidak ada ya Pak. Intinya kalau ada permasalahan harus bisa diselesaikan sebaik mungkin dan sedaya mampu kita Pak. Biasa mungkin permasalahan harus segera diselesaikan dengan mencari solusi bersama dengan rekan-rekan sejawat. Oh iya Pak. Berarti kalau jadwalnya tidak ada ya? Tidak ada Pak, tidak ada. Jadi intinya kalau ada permasalahan itu secepat mungkin diselesaikan ya Pak. Iya. Memang kalau berlarut-larut mungkin nanti bisa terjadi fitnah gitu Iya, ya, atau mungkin masalahnya itu lebih keruh lagi gitu ya Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang gitu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oh, faktor-faktor atau seseorang itu Pak yang memudahkan kita atau saya lah Pak ya, memudahkan saya dalam mengambil keputusan itu Pak, yaitu berasal dari adanya dukungan rekan sejawat, orang tua murid, dan mungkin pemangku kepentingan, misalnya pengawas sekolah, dinas pendidikan Kabupaten Paranglaus Utara. Oh iya Pak, berarti faktor-faktor itu yang mempermudah gitu ya, itu adanya dukungan dari rekan sejawat, kemudian pemangku kepentingan, tapi juga orang tua murid ya, atau mungkin yang lebih tinggi lagi pengawas sekolah,
atau Dinas Pendidikan di Kabupaten Padang Lawas Utara ini ya Pak. Iya. Terus Pak, mungkin ini pertanyaan pamungkas ya Pak. Iya, Pak. Pertanyaan akhir gitu ya Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan kepada saya sebagai guru di sekolah ini ya Pak, Iya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan khususnya dalam dilema etika seperti ini Pak? Kita belajar dari berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Karena masalah adalah ujian pendewasaan kita, Pak. Satu kalimat yang saya tanamkan dari dulu sejak saya menjadi kepala sekolah, Pak, yaitu bersahabat dengan masalah. Karena dia yang mengajak kita tumbuh dan bijaksana. Itulah Pak kira-kira. Iya Pak, berarti mantap ya Pak. Ujian masalah, ujian pendewasaan. Iya, ya, Pak. pendewasaan, Pak, ya. Iya, ujian pendewasaan. Dan saya tertarik dengan ini yang ditanamkan dalam benak Bapak dari dulu sejak sekolah gitu. Ya. Bersahabat dengan masalah, karena dia yang mengajak kita untuk tumbuh dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan, Gitu, iya, ya, Pak. Oke Pak, mungkin pertanyaan saya sudah selesai ya Pak. Iya, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Mudah-mudahan karir Bapak makin meningkat ke depannya. Iya. Dan kami sebagai calon guru penggerak ini di Kabupaten Padang Lawas Utara yang perdana juga Pak, calon guru penggerak di Kabupaten Padang Lawas Utara ini, mudah-mudahan dapat menyelesaikan pendidikan kami dengan hasil yang maksimal ya Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Amin. Ya, Assalamualaikum Pak. Selanjutnya, narasumber yang kedua adalah Pak Indra Sakti Pulungan, Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 101310 Sabanauli, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan visi terwujudnya generasi yang religius dan berilmu pengetahuan, berakhlak mulia serta cinta terhadap budaya bangsa, serta misi yang terpatri dalam jiwa pendidik, mengantarkan sekolah ini menjadi Sekolah Penggerak Angkatan 2 tahun 2022 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Iya. Pak, sehat. Mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar ya Pak. Ini berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin gitu Pak. Dan saya tertarik untuk melakukan wawancara di sekolah ini karena saya bangga sekolah ini merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Padang Lawas Utara ya Pak ya. Begini Pak, yang pertama sekali yang mau saya tanyakan yaitu selama ini ya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral begitu. Oke, makasih Pak pertanyaannya. Jadi di sini kita dapat mengidentifikasi masalah tersebut dengan cara harus mengetahui terlebih dahulu yang mana yang merupakan kasus dilema etika, yang mana yang merupakan kasus rujukan moral. Jadi seperti yang kita ketahui, contoh kasusnya kalau dia keadaan benar melawan benar, itu merupakan contoh kasus dilema etika. Sedangkan yaitu keadaan benar melawan salah, itu sudah merupakan rujukan moral. Jadi kita dengan cara mengidentifikasi masalahnya seperti apa dulu atau kasusnya seperti apa dulu, baru kita bisa menentukan dia masuk ke yang mana. Ya, berarti mengidentifikasi ya Pak ya. Iya, berarti yang mana bujukan moral, kemudian yang mana dilema etika ya Pak. Iya. Oke Pak, meningkat ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak gitu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan begitu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan begitu Pak. Oh ya, yang mengambil keputusannya itu dengan terlebih dahulu kita ada tahap-tahapan yang harus kita lakukan untuk mengambil keputusan. Contoh tahapan tersebut yaitu kita harus mengetahui dulu kasusnya seperti apa, bagaimana solusi yang kita lakukan, apakah nanti solusinya bisa bermanfaat atau
bagus terhadap kedepannya. Jadi apalagi dalam situasi kebajikan yaitu benar lalu benar, kita harus lebih hati-hati. Ngambil keputusan tidak boleh mengambil keputusan sesaat karena menyangkut nanti bagaimana kedepannya, seperti apa kedepannya, apakah keputusan kita buat bisa berjalan atau bermanfaat untuk kedepannya. Berarti yang pertama mengetahui tahapan-tahapannya ya Pak. Ya. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini begitu Pak? Oke, langkah-langkah atau prosedur yang saya adalah kita harus mengetahui dulu apa permasalahannya, apa kasusnya, bagaimana kita menghadapi nanti, bagaimana kita mencari solusi yang terbaik dalam hal kasus tersebut, terutama dalam dilema etika. Kita harus terlebih dahulu, ini kan keadaan benar melawan benar. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita harus mengetahui dulu contoh kasus, umpamanya di kelas, si anak A sering datang terlambat sekolah. Jadi sebagai guru, kita harus sebagai guru, ini guru melaporkan ke saya ya, sebagai guru saya menyarankan si guru tersebut untuk terlebih dahulu mengetahui alasannya kenapa si siswa tersebut datang ke sekolah. Jangan dulu mengambil keputusan tanpa mengetahui akar permasalahannya sebelumnya. Jadi harus diketahui dulu akar permasalahannya di mana, apa masalahnya, baru kita carikan solusi yang mendapatkan keputusan yang baik untuk anak tersebut. Jadi mengetahui akar permasalahannya, kemudian kasusnya apa, kemudian mencari solusi yang tepat ya Pak. Iya. Ya, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak temukan begitu Pak? Jadi yang saya anggap efektif mengambil keputusan adalah seperti yang disebutkan tadi di sebelumnya. Jadi kita harus mengetahui dulu akar permasalahannya di mana. Jadi setelah kita mengetahui akar permasalahannya di mana, kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi sebaik mungkin kita mengambil keputusan yaitu dengan cara sama-sama diuntungkan kedua belah pihak. Jadi itu namanya win solution. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi semua atas keputusan kita tidak ada yang merasa dirugikan dan senang hati bermanfaat untuk keduanya. Diuntungkan lah Pak, intinya seperti itu. Kayak simbiosis mutualisme ya Pak ya, sama-sama menguntungkan ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak gitu ya sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak temukan begitu Pak? Jadi kalau ditanya tantangan ya Pak, yang namanya juga mengambil keputusan pasti tantangannya sangat berat. Iya betul. Apalagi tantangan ini berkasus dengan tentang dilema etika, yaitu dalam keadaan benar melawan benar. Ya. Jadi beda kasus, contohnya kalau rujukan moral itu kan udah jelas apa keadaan benar melawan salah, yang sedikit mudah kita mengambil keputusan. Tapi kalau ini kita harus matang-matang mengambil keputusan, mengambil sikap, apa solusi atau apa keputusan yang kita lakukan tanpa merugikan antara pihak satu dengan pihak yang lain seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krala gitu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal begitu ya untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak pernah jalankan begitu Pak? Yang sudah saya pernah jalankan, jadi ada kalanya harus dijadwalkan dan ada kalanya juga memang harus diputuskan pada saat itu juga, harus diambil keputusan karena merupakan harus sangat mendesak. Jadi kadang-kalanya juga harus dijadwalkan karena kadang kasus itu kan ada kasus-kasusnya bermacam, ada walaupun dia dilema etika ada yang dianggap ringan, ada yang dianggap berat. Kalau mungkin yang dianggap ringan itu bisa diambil keputusan pada saat itu juga, dalam kondisi itu juga. Sedangkan untuk kasus dilema etika yang agak berat, kita tidak boleh mengambil keputusan saat itu juga, harus menjadwalkan dulu, bikin dulu jadwalnya, siapa-siapa saja orang yang tersebut, orang yang terlibat dalam hal keputusan tersebut. Contohnya seperti saya, apakah saya memerlukan seseorang, beberapa guru untuk berkoordinasi, berkolaborasi untuk mengatasi atau mencari akar masalah dan apa solusi yang akan dilakukan seperti itu. Seperti ya Pak, berarti tergantung kasusnya ya Pak ya. Kalau kasusnya ringan bisa
putuskan saat itu juga ya. Iya, Tapi kalau iya, posnya Pak. berat harus dijadwalkan dan mungkin berkolaborasi dengan rekan-rekan ya Pak ya. Iya. Iya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Oke, jadi pasti ada ya Pak ya, yang namanya juga kita hanya di sini adalah merupakan tim. Otomatis kalau kita mempunyai permasalahan, jadi itu permasalahan kita bersama. Jadi untuk mencari solusinya juga itu harus kita mencari solusi bersama. Walaupun putusannya memang tetap mutlak ada di saya sebagai kepala sekolah, tapi kita juga harus mendengarkan atau masukan-masukan dari teman-teman juga. Jadi itu mungkin beberapa faktor yang sangat memudahkan saya. Kebetulan teman-teman sejawat juga di sini sangat terbuka, mau membantu, mempermudah saya dalam mengambil keputusan, memberikan masukan-masukan. Jadi saya merasa tidak terbebani, saya tidak merasa keputusan itu adalah keputusan mutlak saya sendiri kan, tapi merupakan keputusan bersama, ya. tapi saya yang memutuskan. Iya, Seperti itu. berarti keputusan bersama tetapi kembali ke pemangku kepentingan Pak sekolah gitu ya Pak ya. Iya betul. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan pamungkas ya Pak ya. Iya. Nah dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan gitu ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak laksanakan selama ini dalam pengambilan keputusan khususnya dilema etika gitu Pak? Oh makasih Pak. Ya, jadi pembelajaran yang saya petik adalah selama ini saya berpikiran mengambil keputusan itu ya hal-hal yang seperti biasa aja. Ambil keputusan. Tapi setelah saya seperti dalam kasus seperti ini, apalagi kita seperti Bapak bilang pemangku jabatan, dalam setiap keputusan kita adalah itu sebuah bagaimana nanti ke depannya yang akan terjadi. Jadi kita mengambil keputusan harus dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan setelah kita ambil keputusan datang lagi kasus yang baru, datang permasalahan yang baru. Jadi kalau setelah kita umpamanya mengambil keputusan harus dengan pikiran yang matang, tanpa ada intervensi dari pihak lain, dan kalau bisa jangan merugikan pihak lain. Carilah solusi yang mana solusi tersebut sama-sama menguntungkan semua orang, walaupun pihak guru, pihak yang lain, pihak sekolah. Jadi carilah solusi yang sama-sama menguntungkan tanpa merugikan orang lain seperti itu. Berarti zona aman ya Pak. Terima kasih ya Pak, pernyataan yang sangat brilian sekali ya Pak. Ya pantaslah sekolah ini dijuluki dengan sekolah penggerak ya Pak. Iya. Mudah-mudahan kedepannya dari Bapak meningkat dan kami juga dapat menyelesaikan pendidikan kami sebagai calon guru penggerak ya Pak. Mohon doanya ya Pak ya. Ya terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. CGP Paluta, Mukimapan, Guru Impian Masa Depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.